Part 61-62. Maafkan aku istriku Season 2. Bima, teriak Aldrian kaget. Lelaki itu langsung meraih tubuh Bima yang tiba-tiba limbung. Bima pingsan saat mendengar kabar tentang istrinya yang tidak bisa diselamatkan. Aldrian dengan dibantu dua orang perawat membopong tubuh kekar Bima dan membawanya ke ruang IGD untuk diperiksa. Setelah diperiksa, lelaki itu ternyata bukan hanya syok mendengar kabar buruk tentang istrinya, tetapi, karena luka-luka di sekujur tubuhnya akibat kecelakaan itu. Luka di kepala yang sedari tadi mengeluarkan D4 rah dan juga luka-luka di beberapa bagian tubuhnya membuat Bima kehilangan kesadaran. Aldrian kemudian menelepon asisten pribadinya agar segera datang ke rumah sakit. Lelaki itu tidak bisa mengurus Bima sendirian. Aldrian panik sekaligus tidak tega melihat keadaan yang menimpa Bima. Aldrian juga tidak lupa menelepon Vanya. Istrinya juga harus tahu kabar buruk yang menimpa Bima dan Renata. Ya, Aldrian sudah tahu apa yang menimpa Renata karena Bima sudah mengatakan padanya. Aldrian juga sempat menemui Renata yang saat itu sudah ditemani oleh kedua mertuanya, Iren dan Dika. Aldrian sungguh tidak menyangka kalau kecelakaan beruntun itu ternyata melibatkan sepupu dan sahabatnya. Karina dan Bima menjadi korban, begitupun dengan Renata dan Devan. Takdir Tuhan memang tidak ada yang tahu. Setelah sama-sama berusaha menghindar untuk tidak bertemu satu sama lain, Renata dan Bima justru dipertemukan dalam keadaan yang sama-sama sulit. Aldrian ingat, bagaimana Bima menceritakan tentang pertemuannya dengan Renata berapa jam yang lalu. Bima bahkan mengatakan kalau dirinya lah yang telah membawa Renata ke ruang rawat saat perempuan itu tiba-tiba pingsan. Beruntung, saat ini keadaan Renata baik-baik saja meskipun perempuan itu sempat mengalami pendarahan akibat kecelakaan yang menimpanya. Kini, giliran Bima yang tidak sadarkan diri setelah mendengar kabar tentang istrinya yang tidak bisa diselamatkan setelah melahirkan buah hatinya. Luka yang diderita Karina akibat kecelakaan itu membuat dirinya mengalami pendarahan hebat hingga membuat nyawanya tidak tertolong. Karina bahkan meninggal dunia di saat dokter sedang melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan bayinya. Berita kematian Karina tentu saja membuat Bima syok. Pasalnya, Bima baru saja ingin memperbaiki hubungannya dengan Karina. Pria itu memutuskan untuk menerima Karina dan mencintai perempuan itu dengan segenap hatinya, meskipun Bima tidak menyangkal kalau perasaannya terhadap Renata belum sepenuhnya hilang dari hatinya. Namun, pria itu sudah berjanji pada dirinya sendiri kalau dia akan mencoba mencintai istrinya. Akan tetapi, baru saja sebentar Bima merasakan kebahagiaan dengan Karina, Tuhan sudah mengambil wanita itu. Aldrian sungguh tidak bisa membayangkan bagaimana menyesalnya Bima saat ini. Sepertinya, pria itu akan kembali terpuruk seperti saat dirinya kehilangan Renata di masa lalu. Semoga kamu kuat, Bima. Biar bagaimanapun, kamu sekarang adalah seorang ayah. Anak itu sangat membutuhkan kasih sayangmu sebagai papanya. Aldrian menatap Bima yang saat ini sudah berada di ruang rawat inap. Pria itu sudah diperiksa. Semua luka di sekujur tubuhnya akibat kecelakaan itu juga sudah diobati. Kini, Bima tertidur pulas karena pengaruh OP4T. Aldrian sudah memerintahkan kedua orang tuanya untuk datang ke rumah sakit. Pria itu juga sudah menyuruh asistennya untuk mengurus jenazah Karina. Keadaan Bima tidak memungkinkan untuk mengurus jenazah istrinya. Akan tetapi, untuk masalah pemakaman, Aldrian akan tetap menunggu sampai Bima sadar. Biar bagaimanapun, Karina adalah istrinya Bima. Aldrian tidak mau dirinya nanti disalahkan karena bertindak sesuai keinginan dirinya tanpa sepengetahuan Bima.
Kabar buruk ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah berjuang di ICU dengan beberapa alat bantu di beberapa bagian tubuhnya, nyawa Bisanti, sang asisten rumah tangga yang termasuk dalam korban kecelakaan itu pun akhirnya dinyatakan meninggoy dunia. Perempuan itu meninggoy karena luka yang cukup serius pada kepalanya. Meninggalnya Bisanti membuat Aldrian juga merasa sedih. Setelah ini, Aldrian sangat yakin, lelaki yang saat ini sedang terbaring di atas ran, yang pasien, dengan tidak berdaya itu akan semakin syok saat mengetahui kalau Bisanti juga tidak selamat dalam insiden kecelakaan itu. Semoga kamu kuat menghadapi semuanya. Kamu harus yakin, jika Tuhan tidak akan memberimu cobaan di atas batas kemampuan umatnya. Part 62. Dunia Bima runtuh seketika saat mendengar kabar kematian istrinya. Rasanya, napasnya juga ikut berhenti saat mendengar kabar kalau wanita yang selama berbulan-bulan ini menemani hidupnya sudah tidak ada lagi di dunia. Bima merasakan sakit dan kecewa. Kenapa takdir begitu kejam padanya? Baru saja dirinya mendapatkan sedikit kebahagiaan, Tuhan sudah mengambil kebahagiaan itu. Astagfirullahaladzim. Bima berkali-kali mengucapkan kalimat itu saat hati dan pikirannya tidak saling tersambung. Saat ini pikirannya begitu kacau. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang menimpa Karina. Bima masih tidak menyangka kalau istrinya kini sudah tidak ada lagi di dunia. Sayang, kenapa kamu meninggalkan aku secepat ini? Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Tapi kenapa sekarang kamu meninggalkan aku? Bima menangis terseduh. Lelaki itu terisak di hadapan Aldrian yang kini berusaha menenangkannya. Belum lagi berakhir kesedihannya, Bima kembali mendapatkan kabar buruk tentang Bisanti. Asisten rumah tangganya yang sudah bertahun-tahun menemaninya juga ternyata menyusul sang istri menghadap Ilahi. Kecelakaan beruntun itu sudah merenggut nyawa kedua perempuan yang Bima sayangi. Sabar, Bima. Ingat selalu sama Tuhan. Semua yang terjadi sudah menjadi kehendaknya. Aldrian berucap dengan bijak. Sejak menikah dengan Vanya, lelaki itu mulai memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik lagi. Aldrian bahkan berencana mengajak sang istri untuk bersama-sama berhijrah. Aldrian ingin kembali dekat dengan Tuhan dan memohon ampun atas dosa-dosa yang selama ini telah dilakukannya bersama Vanya. Kejadian yang menimpa Karina dan Bisanti semakin memperkuat dirinya untuk berhijrah ke jalan yang benar. Kenapa harus secepat ini, Al? Aku bahkan belum sempat membuatnya bahagia. Bima menangis sesenggukan. Tidak menyangka kalau Karina begitu cepat meninggalkannya. Semua sudah takdir, Bim. Kamu harus menerima semuanya agar dia tenang di sana. Aldrian terus mencoba menguatkan Bima. Lelaki itu tidak boleh terpuruk oleh keadaan yang menimpanya saat ini. Kamu harus kuat, Bim. Demi putramu. Mendengar ucapan Aldrian, Bima kembali menangis. Pria itu memikirkan nasib putranya. Bagaimana nasib bayi yang baru dilahirkan oleh istrinya itu? Tangisan Bima semakin kencang membuat Aldrian ikut menangis. Pria itu ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Bima. Aldrian juga tidak bisa membayangkan bagaimana nasib anaknya Bima tanpa Karina. Kita akan merawat anak itu bersama-sama. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan putramu kekurangan apapun meskipun tidak ada ibu yang menemani tumbuh kembangnya. Bima terus menangis. Semua kata-kata Aldrian membuat hatinya semakin sedih. Rasa penyesalan karena belum sempat membuat Karina bahagia membuat Bima merasakan nyeri di hatinya. Seharusnya ia tidak memperlakukan Karina seenaknya pada awal pernikahan mereka. Biar bagaimanapun,
Pernikahannya dengan Karina adalah atas keinginan dirinya sendiri yang saat itu ingin menolong Karina dari belenggu paman dan bibinya. Maafkan aku, Karina. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena aku belum bisa menjadi suami yang baik untukmu. Aku bahkan belum meminta maaf padamu atas semua perbuatan jahat yang aku lakukan padamu. Tapi kenapa kamu pergi begitu cepat? Bima terisak di samping Aldrian yang juga ikut menangis. Aku bahkan belum sempat mengatakan padamu kalau aku mencintaimu. Aku jatuh cinta padamu, Karin. Bima menangis pilu sambil terus memanggil nama Karina. Pria itu sangat menyesal karena selama ini tidak memperlakukan Karina dengan baik selama wanita itu menjadi istrinya. Penyesalan selalu datang terlambat. Lagi-lagi, karena kebodohan dan keegoisannya, Bima kembali merasakan penyesalan yang dalam. Rasanya sungguh sangat menyakitkan. Lebih sakit daripada saat Renata meninggalkannya. Kenapa kamu harus pergi sebelum aku sempat mengatakan perasaan cintaku padamu, sayang? Kenapa kamu pergi di saat aku sudah mulai jatuh cinta padamu?